Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Allah, para ustaz, para nenek mama, alim ulama, tuan guru, wabil khusus santri, santriyah, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, kita melanjutkan ngaji kita, tadabbur kita pada malam hari ini dari kajian yang sebelumnya, Selasa yang lalu. Malam ini kita bicara tentang akhlak atau akhlakul karimah sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang lalu. Sebelum kita melanjutkan materinya, mari kita berselawat dulu pada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan wasilah jalan terbaik darinya, karena kita akan mengkaji tentang akhlak beliau. Sekaligus kita mendambakan, mendoakan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masih ingat apa yang sudah pernah kita bacakan pada beberapa waktu yang lalu. Di belakang kertasnya ada juga, silakan dibuka kembali. Masih ingat ya anak-anakku sekalian? Coba kita mulai kembali selawat ini supaya kita mendapatkan wasilah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ya. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Bareng. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab kita Syarah Syama'il, yaitu mengenal pribadi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang lalu kita sudah mengatakan, kita sudah menyampaikan bahwasanya apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Akhlak atau akhlakul karimah itu adalah sesuatu yang sudah menetap di dalam diri kita, dalam setiap orang. Nah, menetap artinya dia sudah menjadi darah daging bagi kita. Dia sudah menjadi tarikan napas dan langkah kita. Artinya sudah menyatu dengan kita secara lahir dan batin. Dan kemudian dia punya wujud
berwujud dalam bentuk perbuatan yang sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah menetap dalam diri kita, contoh, misalnya sholat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan 1 kali sholat wajib itu, ada sesuatu yang merasa dalam diri kita itu, kalau orang barat mengatakan something missing. Ada sesuatu rasa yang hilang dalam diri kita. Pada percaya, coba tinggalkan sholat 1 kali, ibu-ibu. Ya, pasti ibu-ibu akan kehilangan sesuatu. Itu tandanya barang itu atau akhlak itu sudah menyatu dalam darah daging kita, sudah menyatu di dalam tarikan napas dan langkah kita. Itu akhlak. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah biasa sebagai ahli sedekah. Pagi-pagi sudah sedekah ketika subuh misalnya, sedekah subuh yang paling pagi. Tiba-tiba hari itu lupa bawa duit celengan. Ada perasaan yang kurang ibu-ibu ketika datang ke masjid. Balik itu apa rasa yang kurang? Rupanya sedekahnya lupa bawa duit. Nah, itu tandanya bahwa akhlak sedekah itu sudah menyatu dalam diri kita. Begitu juga Bapak Ibu, sebaliknya. Kalau kita, kan akhlaknya ada 2, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak mulia yang apabila kita tinggalkan, kita akan merasa sesuatu yang hilang tentang kebaikan, kebenaran, dan kebahagiaan dalam diri kita, hilang dalam diri kita. Nah, kalau bagaimana dengan akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Apabila kita tidak melakukan sesuatu kejahatan, kezaliman, ya, kemungkaran, itu rasanya ada yang hilang dalam diri kita. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, ada kadang ibu-ibu yang datang kumpul dengan kelompoknya, kalau tidak nyakiti kawan ngomongnya itu nggak puas gitu. Ada nggak yang gitu ibu-ibu? Kalau nggak nyelkit, ngerti ya? Kalau tidak ngomongnya itu pahit, yang menyakitkan orang, dia tidak merasa puas. Nah, itu akhlak mazmumah yang sudah melekat dalam dirinya. Jadi kalau tidak membuat orang sakit, tidak membuat orang kecewa, tidak membuat orang ibu hati, dia tidak puas. Itu tandanya sudah mendarah daging akhlak mazmumah, akhlak tercela di dalam diri kita. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu selalu kejahatan, kezaliman, kemungkaran. Kalau tidak melakukan itu, kita seakan-akan ada yang hilang. Sama dengan orang yang ketagihan inek misalnya, narkoba. Ya, kalau dia tidak melakukan menghisap, meminum atau memakan narkoba itu, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya itu. Dia letoy, loyo, nggak punya kekuatan. Ngomong pun sudah tidak punya gairah, tidak punya semangat. Tapi ketika dia makan narkoba itu, wah, gairahnya muncul gitu. Itu tandanya narkoba itu sudah menjadi darah daging di dalam dirinya. Nah, termasuk bapak-bapak yang perokok nih, ya, perokok juga begitu. Ada yang sudah menjadi darah daging. Kalau tidak merokok sudah makan, ada sesuatu yang kurang. Ya Pak ya, yang perokok ya, ada sesuatu yang kurang. Kadang-kadang bagi yang perokok ini sudah membuka misalnya, tahan dia merokok dulu sebelum makan. Sampai begitunya tergantungnya dia, itu artinya sudah menjadi darah daging rokok itu di dalam diri seseorang. Dan itu sudah menjadi tarikan napas dan langkah dia di dalam kehidupan. Nah, rokok ini kan perihalnya masih pro kontra lah ya. Kalau orang NU bilang halal. Nah, kalau orang Muhammadiyah bilang haram. Tinggal Bapak Ibu mau ikut yang mana gitu ya. Yang jelas tidak ada yang di antara keduanya. Antara halal dan haram tidak ada. Muhammadiyah bilang haram, itu sudah fatwanya keluar. MUI juga mengatakan haram. Nah, itu perihal masing-masing, tergantung pemahaman dan juga penikmatan masing-masing. Itu tidak bisa pula kita mencampuri urusan pribadi. Bapak Ibu, kita lanjutkan hari ini adalah melanjutkan yang lalu. Yang lalu kita sudah bicara akhlak dalam bentuk ibadah yang dicontohkan Rasulullah. Dan yang minggu sesudahnya juga kita bicara tentang akhlak, yaitu tentang bagaimana makan dan minum Rasulullah. Hari ini kita bicara satu saja tentang akhlak tidurnya Rasulullah.
Nah, seperti apa akhlaknya tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang dipahami dengan tidur? Nah, kita kan setiap hari tidur. Siang tidur, malam tidur, kalau kata Mbah Suri itu kan. Makan, tidur, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi, bangun lagi. Ya, itu Mbah Suri bilang gitu ya. Itu orang yang kurang kerjaan gitu, yang makan, tidur lagi gitu kan. Nah, ternyata tidur ini memang adalah sesuatu yang memang menjadi anugerah dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk manusia dan juga makhluk hewan. Hewan pun tidur dia, menikmati keindahan siang dan malam hari. Ikan malam hari dia tidur, ayam begitu juga. Semua makhluk, termasuk semut yang kecil sekalipun, dan juga atom sebesar atom, zarah yang kita kenal dengan kuman-kuman itu, virus, itu pun tidur dia, menikmati indahnya malam hari. Nah, oleh karena itu tidur itu di dalam konsepnya, teorinya adalah istirahat total tubuh kita dalam keadaan relaksasi. Jadi tidur itu dalam keadaan kita betul-betul istirahat total dan dalam keadaan rileks. Rileks itu semuanya kita lemaskan, tubuh kita, pikiran kita, hati kita, apapun yang ada dalam diri kita ini, jiwa raga kita, semua kita rilekskan, kita santaikan, yang lepas dari rangsangan atau pengaruh lingkungan. Lingkungan ini siapa ini? Lingkungan dunia. Artinya kalau mata terpejam, pikiran masih menerawang kemana-mana, itu belum tidur ibu-ibu. Ya, mata terpejam, tapi hatinya merana kemana-mana, meradang kemana-mana, itu tidak tidur namanya itu berhayal. Nah, yang namanya tidur itu betul-betul istirahat secara total. Pikiran kita istirahat, hati kita istirahat, mata kita istirahat, telinga kita istirahat, semuanya istirahat di dalam kehidupan kita. Tidak ada rangsangan dari luar diri kita, tidak ada suara yang kita dengar, tidak ada bisik-bisik tetangga yang kita dengar, tidak ada suara musik hingar-bingar yang kita dengar, dan suara apapun yang dapat mengganggu, mengusik tidur kita, itu tidak kita dengar. Maka itu ada mengatakan tidur itu adalah kematian. Tidur itu adalah kita mati sesaat. Kenapa? Nyawa kita, napas kita ada, tapi nyawa kita di stop sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Sehingga kita betul-betul berada di alam tidak sadar, bukan bawah sadar. Kalau bawah sadar, kita masih bisa mendengar suara orang, kita masih bisa melihat sesuatu. Tapi kalau alam tidak sadar, itu memang kita betul-betul di luar kesadaran kemanusiaan. Maka itu dikatakan tidur adalah istirahat total dalam tubuh kita itu. Tidak ada lagi yang kita sadarkan dalam diri kita. Dan kesadaran itu diambil oleh Allah SWT untuk sifatnya sementara. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang tidur ini? Banyak sekali Al-Quran bicara. Saya menemukan tidak kurang 20 ayat bicara tentang tidur ini gitu ya, tentang istirahat di dalam kehidupan kita itu. Salah satu kita ambil dari Surah Al-Furqan ayat 47 yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang berbunyi, ayat ini singkat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Begitu indah Allah mengungkapkan tentang malam hari ya. Kemudian dan tidur untuk istirahat. Jadi malam hari itu dijadikan pakaian kita. Kemudian kita dijadikan malam itu adalah lahan tempat kita tidur atau tempat istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha, yaitu mengelola dan mengoptimalkan daripada potensi dunia untuk kehidupan kita semua. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau malam itu dikatakan merupakan pakaian, berarti kalau orang yang tidak tidur pada malam hari sama dengan dia tidak berpakaian, ya, dianggap telanjang dia. Jadi kalau orang begadang sampai malam-malam sampai pagi tidak tidur-tidur,
asamu dan yang tidak berpakaian. Karena Allah sudah katakan malam hari itu pakaian kamu gitu. Artinya menutupi dinginnya kamu, menutupi malunya kamu, menutupi kesulitan kamu, menutupi capek dan lelahnya kamu. Itulah malam hari. Dijadikan pakaian bagi kita untuk istirahat dan tidur secara total pada malam hari itu. Nah, maka itu Rasulullah mengingatkan kita, dia juga adalah orang yang ahli ibadah. Tetapi dia juga walaupun semalam-malaman dia beribadah, tapi dia juga nikmati tidur pada malam hari itu. Satu ketika pernah satu kelompok orang pemuda datang kepada Rasulullah. Ada 3 kelompok. Ya Rasulullah, aku ingin beribadah mengimbangi seperti bagaimana engkau beribadah. Maka kata pemuda yang pertama, aku tidak akan kawin seumur hidup. Kerja aku hanya ibadah siang malam, ibadah, enggak kawin-kawin. Pemuda kedua mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin juga beribadah seperti engkau. Aku akan berpuasa sepanjang hari, sehingga setiap hari tiada hari tanpa puasa. Kata pemuda yang kedua. Yang ketiga mengatakan, aku juga ingin ibadah seperti engkau ya Rasulullah. Maka itu aku tidak akan tidur pada sepanjang malam. Sepanjang malam mulai dari maghrib sampai ke subuh, aku akan terus beribadah sepanjang malam. Lalu Rasulullah tersenyum mendengar pernyataan 3 pemuda yang begitu semangat untuk beribadah seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, wahai pemuda yang tampan, ganteng, yang gagah, ketahuilah, aku beribadah, aku seorang yang sepanjang hari juga beribadah. Tapi juga aku menikah, aku punya istri, dan aku punya anak. Lalu dijawab lagi pemuda kedua, wahai pemuda yang kedua, katanya, aku juga beribadah, berpuasa sepanjang hari. Kadang-kadang puasa Senin Kemis, kadang-kadang aku berpuasa sunnah Nabi Daud, dan kadang-kadang aku berpuasa sepanjang hari. Karena tidak ada yang aku makan, aku berpuasa, katanya. Tapi aku juga menyempatkan berbuka. Ketika datang maghrib, aku berbuka. Lalu dia menjawab pemuda yang ketiga, wahai pemuda, aku juga beribadah sepanjang malam. Tapi sepanjang malam aku beribadah, malam itu aku sempatkan waktu untuk tidur, untuk istirahat total, karena di dalam diriku ada hak atas tubuhku. Begitu Rasulullah mengatakan. Artinya kita beribadah juga ada batasan, ada juga takaran gitu. Maka itu Allah katakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu, ibadahlah kamu semampu kamu, mastata'tum. Semampu-mampu kamu artinya sebatas kemampuan kemanusiaan kita. Jadi tidak pula ibadah itu sampai 24 jam sehingga mengabaikan apa yang menjadi hak-hak dari tubuh kita, mengabaikan hak-hak dari keluarga kita, menghilangkan hak-hak dari lingkungan dan masyarakat kita, dan menghilangkan hak-hak dari lingkungan kita. Ini bukanlah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kita beribadah, tapi kata Rasulullah, mastata'tum, lakukan ibadah itu sebatas kemampuan kewajaran kamu. Datang saatnya ngantuk, tidurlah. Datang saat berbuka, ya berbukalah. Ketika datang saatnya nanti, adik-adik yang putri putra, ketika saatnya datang masa-masa kesanggupan merit, nikahlah. Begitu. Jadi jangan nanti bujang seumur hidup, jangan pula menggadis seumur hidup. Itu bukan sunnah Rasul. Ya, ini tuntunan yang telah diberikan pada kita semua di dalam kehidupan kita di dalam beribadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam tidur ternyata juga ayat-ayat ini banyak sekali bercerita. Selain adalah merupakan istirahat total, tapi dia juga adalah nikmat dari Allah SWT. Dia juga merupakan anugerah yang diberikan pada Allah, oleh Allah SWT pada kita semua. Anugerah yang istimewa. Karena dengan tidur kita betul-betul menikmati dan betul-betul merasakan segar kembali, kita betul-betul hidup kembali. Maka itu orang biasanya kalau ada problem,
ada masalah, dibawa tidur selesai. Seperti misalnya ada konflik antara suami dan istri, suaminya mengalah, bawa tidur, bangun nanti tidur sudah segar kembali, biasanya begitu. Ya, itulah resep salah satu untuk juga menghindari, mengurangi atau juga menjauhkan diri dari konflik. Atau juga dalam keadaan stres, tegangan tinggi, ya, emosi, marah dan sebagainya. Salah satunya resepnya adalah bawa tidur. Setelah bangun tidur, semuanya turun kembali. Nah, inilah istimewanya tidur. Mengapa? Nah, nanti kita lihat apa yang melatari kenapa tidur itu bisa menurunkan semua potensi yang tadinya ganas, yang beringas, tiba-tiba bisa menjadi stabil. Nah, inilah hikmahnya tidur yang diberikan Allah. Di samping tidur itu juga adalah barokah, juga rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan tidur itu adalah juga ibadah. Jadi tidur makanya diantarkan nanti dengan doa, kemudian bangun juga dengan doa, sehingga jadilah tidur kita itu adalah tidur yang ibadah. Dan terakhir, tidur itu adalah kematian sesaat. Maka itu kita bersyukur dengan doa. Setelah bangun tidur, doa lagi baca. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur doa lagi. Kenapa? Karena Allah hidupkan kembali kita dari kematian. Jadi kita mati Bapak Ibu dalam keadaan tidur itu. Maka itu setiap kita mau tidur harus berdoa agar kita insya Allah dijaga oleh Allah dengan malaikat rahmahnya, dan nanti dihidupkan kembali pada saat-saat kita sholat malam atau juga ketika akan mendekati saat-saat waktu subuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah juga mengatakan, mengingatkan pada kita semua bahwasanya ibadah yang paling baik adalah ibadahnya Nabi Daud. Bagaimana ibadah Nabi Daud itu kata Rasulullah? Yaitu tidur selama separuh malam. Nah, separuh malam itu berapa? Kan kalau satu malam itu 12 jam. Mulai dari jam 6 sampai jam 6 pagi, itu hitungan satu malam. 6 pagi sampai 6 sore itu siang. Jadi kalau separuh malam berarti 12 jam dibagi 2. Maka artinya 6 jam. Itulah tidur yang bagus menurut Rasulullah. Jadi kalau kita tidur jam 9, bangun jam 3. Sekitar itu antara perjalanannya. Kalau jam 10, kita jam setengah 4 atau jam 4. Itu kalau setengah malam. Nah, kemudian kata Rasulullah, bangun setelah tidur selama separuh malam itu, yaitu bangun di sepertiga malam. Sepertiganya dari 6 jam itu. Berarti kita sekitar berapa itu? Kita jam 2 malam atau jam 3. Itu disilahkan dengan sepertiga malam. Jadi yang bagus itu Rasulullah selalu bangun jam 2. Dia ibadah sekitar lebih kurang 1 jam. Nah, kemudian di akhirnya tidur lagi selama 1/4 malam, 1/6 malam. Berarti 1/6 dari 6 jam tadi. 1/6 berarti 1 jam. Jadi artinya bangun jam 2, ibadah sampai jam 3, lalu jam 3 tidur lagi sampai jam 4 atau setengah 4. Tidur sebentar tapi pulas. Nah, kalau Rasulullah memberikan jalan itu, contohnya kalau tidurnya untuk menjaga subuh agar tidak kebablasan, tidurnya disangga dengan 2 tangan di belakang kepala. Jadi sehingga nanti ketika mendengar suara sholawat, atau kalau di Mekah itu sholawatnya 2 kali dia, ya, azannya 2 kali, sholawat dan azan. Jadi jam pertama itu adalah untuk membangunkan orang sahur kalau orang akan berpuasa. Yang azan kedua itu adalah untuk sholat subuh. Nah, maka itu biasanya orang ketika azan pertama itu orang siap-siap bangun untuk sholat malam, sekaligus juga melaksanakan sahur. Kalau malam itu dia akan melaksanakan besoknya puasa gitu. Jadi ada 2 kali gitu. Nah, maka itu kalau tidurnya pendek, disarankan, Rasulullah disunahkan menyangga tangannya dua-dua begini, ya, di tempat tidur. Nah, 2 tangan itu dilipat, ditaruh di belakang, supaya nanti waktu-waktu kita akan memasuki subuh akan diingatkan kembali oleh malaikat ketika kita akan melaksanakan sholat subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah persiapan tidur menurut sunnah Rasulullah yang telah diberikan tuntunannya pada kita semua?
Yaitu pertama, tidur lebih awal, bangun pada 1/3 malam. Tadi dikatakan jam 2 atau setengah 3. Bangun, ibadah. Kalau beliau berzikir, demikian juga qiraah, membaca Al-Quran dengan tartil, seperti diamanahkan dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam ini atau satu malam, illa qalila, walaupun sedikit dari malam itu. Nah, itu dikatakan begitu. Dan seterusnya ayat itu. Kalau tidak mampu sedikit itu ukuran berapa? 1/3 malam, 1/2 malam, nisfahu aw inqusu illa qalila. Bangunlah setengah malam, kalau tidak 1/3 malam, kalau tidak juga sanggup illa qalila, sedikit saja dari malam itu. Yang penting jangan lewatkan malam itu untuk bangun malam dan sholat minimal 2 rakaat. Jadi artinya bangun, kemudian kita melaksanakan sholat malam, tidak mampu 1/3 malam, separuh malam, 1/3 malam, tidak mampu 1/3 malam, atau sedikit saja dari malam itu. Yang penting dalam ayat ini diperintahkan jangan lewatkan malam itu tanpa sholat sunat. Apakah tahajud sholat kita, apakah sholat hajat, apakah sholat taubah, silakan, banyak sekali sholatnya yang kita bisa lakukan, memanjatkan doa-doa, memanjatkan apapun permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat malam itu tidak ada yang menghalangi antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu insya Allah semua doa akan dijabah, semua doa akan didengar dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, setelah bangun di awal tidur di awal malam, kemudian bangun di 1/3 malam, lalu bangun, apa dilakukan? Wudu. Kita melakukan wudu, tidur lebih lanjut, kemudian melakukan wudu untuk mengantar tidur kita seperti biasa. Wudu mau sholat, lalu kita mulai masuk ke tempat tidur, berbaring di atas rusuk kanan. Nah, biasanya masuk ke tempat tidur ini kita bersihkan dulu tempat tidurnya, mengkibaskan atau mengkipas-kipas tempat tidur kita dengan kain, itu lebih bagus karena lebih lebar. Maksudnya apa itu? Supaya di tempat tidur itu tidak ada misalnya apakah hewan, jangkrik, atau misal kelabang, atau juga misalnya kecoa, atau yang paling kecil semut misalnya. Karena tahu ibu-ibu mungkin sambil-sambil cemilan nonton TV, ya, tanpa sadar makannya jatuh ke tempat tidur, nanti ada semut. Nah, maka itu disunahkan oleh Rasulullah dikibas dulu, ya, pakai kain supaya betul-betul tempat tidur itu bersih. Ada juga pandangan-pandangan dikipas pakai sapu. Nah, itu mitos itu ibu-ibu. Ya, tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah adalah dikibaskan pakai kain. Supaya apa? Boleh jadi hewan-hewan, kotoran, atau barangkali ibu-ibu jahit di atas tempat tidur. Lupa jahitannya, lupa tinggal situ. Supaya nanti tidak tembus ke pantatnya atau punggungnya, dikipas. Atau silet, mungkin pernah motong kuku di tempat tidur, tanpa sadar siletnya jatuh. Itulah maksudnya dilakukan mengkibas tempat tidur. Itu sunnah Rasulullah. Jadi kita akan masuk ke tempat tidur, berbaring. Sebelumnya kita bersihkan dulu, kemudian kita berbaring di atas rusuk kanan. Nah, ya, rusuk kanan berarti kita berbaringnya ke arah sebelah kanan, menghadap ke kanan. Nah, ini berbaring yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau telentang kaki ke depan, telentang badan, ya, ke depan. Nah, tapi sunahnya bagaimana kalau telentang kaki ternyata dilipat silang begini ya Pak Ibu? Jadi tidak boleh kakinya nganggo begitu. Ibu-ibu tidur nganggo gitu, ya. Disunahkan Rasulullah tidur telentang, kakinya dilipat. Ya, tidak perlu saya contoh ya, kaki dilipat gitu, di atas kanannya atau kiri bawahnya. Boleh bebas. Yang tidak boleh tidur telentang, kakinya nganggo begitu. Takut baik sesuatu ada yang masuk nanti kan, gitu kan? Apa dari depan atau dari belakang gitu ya. Sehingga Rasulullah disunahkan ditutup kaki itu gitu. Itu loh ya. Disilang kaki itu. Jangan lupa gitu ya. Supaya aman gitu ya, tertutup ya. Jadi tidak bisa masuk dari sisi manapun, atas bawah depan belakang.
Ditutup dengan kaki disilangkan dengan dua. Jadi Rasulullah dia memulai bisa dengan telentang, atau juga dia memulai dengan menghadap ke kanan, yaitu dengan berhimpit di atas rusuk kanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tangan diletakkan di pipi kanan atau dua tangan di bawah kepala. Nah ini maksudnya kalau tidurnya mau panjang, mau pulas, katakan tadi tidurnya setengah malam, 6 jam, itu di tangan kanan itu taruh di pipi. Ketika tadi kita berguling, itu menghadap ke kanan, tangan kanannya taruh di pipi. Tapi kalau sudah ada bantal, Rasulullah menganjurkan tidak perlu tangannya diimpit lagi. Biasanya maksudnya tangan itu pengganti bantal. Nah kalau tidurnya ada pakai bantal, kan ada yang tidak suka pakai bantal. Taruh tangannya di sini gitu, di pipi kanannya ini, sebagai pengganjal daripada pipi kita dan kepala kita di lantai gitu, tempat tidur. Nah kalau mau tidurnya sebentar, kayak tadi tidur yang sudah sholat malam, kemudian kita tidur mau menunggu subuh, itu silangnya dua tangan kita di kepala belakang. Jadi taruh belakang kan. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tidur begitu. Jadi pastikan dua jenis tidur itu, kalau tidurnya mau panjang, kita cukup menghadap ke kanan, tangannya ditaruh di pipi. Nah, kalau sudah ada bantal, biasanya bantal itulah yang jadi alas daripada pipi kita dan kepala kita. Biasanya kalau tidur di lantai, apa maksud hikmahnya kalau tidur di lantai pakai ini, pakai tangan? Supaya nanti tidak masuk semut ke telinga kita, tidak masuk benda-benda ke telinga kita, dan tidak berbekas pipi kita ini di lantai tempat kita tidur gitu. Coba Bapak Ibu kalau tidur aja begitu di lantai. Mendingan kalau pakai kasur, itu bangunnya sudah berurai merakar di sini di pipinya itu. Nah ternyata Rasulullah memberikan ganjal tangan untuk menghindari supaya tidak cacat nanti pipinya ketika bangun saat tidur. Begitulah indahnya tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita berdoa sebelum dan bangun tidur. Jadi doa dulu, sebelum tidur kita doa, dan bangun tidur kita doa. Nanti ada doanya di bawah ya. Nah kemudian apa hal-hal penting yang dilakukan sebelum tidur dilakukan? Yaitu Rasulullah mensunahkan, yaitu padamkan lampu. Ternyata tidurnya Rasulullah itu dalam kegelapan, dalam gelap. Ternyata temuan kesehatan, tidur dengan dalam kondisi gelap itu adalah tidur sehat. Kita akan betul-betul lebih pulas, lebih nyaman, dan betul-betul kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi bagaikan gelap gulita itu, seperti itulah kematian, saudara, begitu. Karena ketika kita tidur, kita kematian. Maka sunnah oleh Rasulullah, kalau tidur padamkan lampu. Nah, apa maksudnya padam lampu itu? Di belakang itu ada namanya hormon kortisol. Nah, tadi yang saya katakan itu, hormon kortisol itu adalah hormon yang membuat kita fresh, segar kembali, bugar kembali, dan membuat orang awet muda. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidurnya teratur, dia akan lebih awet, panjang umurnya, sehat orangnya, selalu dia terbawa dalam keadaan bugar, fresh, segar. Pengen gak awet terus Bu? Ibu pengen awet terus gak? Gitu. Jadi ternyata sunnah Rasulullah tidurnya matikan lampu, supaya hormon kortisol itu betul-betul bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Jadi tidak diganggu oleh cahaya, tidak diganggu oleh suara, dan tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Karena ada juga orang tidak bisa tidur Bu dalam hidup ini. Yang kita kenal dengan penyakitnya apa? Insomnia ya. Penyakit tidak bisa tidur. Nah banyak orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang sudah berlebih muatan materi dunianya, tapi kosong dari segi muatan batiniahnya. Batiniahnya kosong, tapi muatan jasadiahnya berlebih gitu, sehingga gak seimbang. Nah itulah yang membuat orang tidak bisa tidur. Itu yang menjadi penyakit tidak bisa tidur itu. Jadilah kebanyakan jabatannya tinggi, hartanya banyak, koleksi berbagai hal yang berharga banyak, tapi batiniahnya kosong, batiniahnya ruangnya hampa gitu.
Itu yang buat orang tidak bisa tidur. Dalam temuan penelitian seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang dipadamkan, sudah lampu, kunci pintu. Ini sunnah juga rupanya. Jangan nanti Bapak Ibu tidur, pintunya lupa dikunci. Kunci pintu, kunci pagar, kunci jendela, semua itu sunnah. Kemudian tutup semua makanan dan minuman. Kenapa? Karena ketika makanan terbuka, ketika kita tidur, saat itulah iblis, setan, jin mencingi makanan kita itu. Nah, kalau kita bangun lagi, berarti makanan sudah dikencingi oleh jin dan setan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita matikan api, jangan lupa ibu-ibu. Nah, kompor barangkali dan sebagainya, atau juga ada yang masak pakai api, pakai kayu. Ternyata ini sunnah, dimatikan, dipadamkan dan lain-lain. Dan inilah beberapa catatan sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum masuk ke tempat tidur atau melakukan tidur. Sehingga malam itu betul-betul kita tidur, tidak ada lagi yang kita pikir. Tidak mikirin pintu, tidak mikirin api, tidak mikirin air ledeng yang terbuka, tidak mikirin rumah yang belum terkunci, tidak mikirin berbagai hal yang berkenaan dengan apakah beban-beban yang ada dalam pikiran kita. Sehingga semuanya kita tinggalkan dunia ketika tidur itu, karena kita malam itu betul-betul menuju kematian. Maka itu sunnah tadi wudhu, karena kita akan menuju kematian. Inilah dikatakan mati yang sifatnya mati sementara, yang diambil oleh Allah. Kemudian nanti dengan anugerah hikmat Allah, ruh kita dikembalikan atau jiwa kita dikembalikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa doanya yang kita baca ketika tidur dan bangun tidur? Nah, ini udah biasa barangkali Bapak Ibu sudah lakukan ya. Yang pertama doa yang sebelum tidur, ini dari hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, yang berbunyi Allahumma bismika ahya wa amut. Udah hafal semua ya? Ibu-ibu hafal kan? Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu atau dalam namamu aku hidup dan mati malam ini. Nah, kemudian doa ketika bangun tidur, apa yang kita lakukan adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah hafal juga ya? Nah, kalau belum hafal, ini anggaplah doanya untuk memperlancar doa yang Bapak Ibu gunakan. Ini saya ambil dari hadis aslinya. Jadi seperti itu teksnya. Ada yang baca kadang bolak-balik ya. Ada yang baca kadang-kadang bolak-balik. Ini teks aslinya yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seperti ini urutannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang terbalik itu. Misalnya bismika Allahumma ahya. Ada seperti itu kan? Ada. Nah, ini teks aslinya seperti ini. Di depannya adalah Allahumma. Ini teks aslinya dari Imam Bukhari ya. Ini saya salin. Setidaknya kalau sudah ada yang punya doa seperti ini, dibenarkan, diluruskan. Ini teks yang benar dari hadis Imam Bukhari. Jadi baik yang bangun tidur ataupun yang kita tidur. Yang tidur ini sudah bangun, ini doanya, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mengembalikan kehidupan dari kematian kami, dan pada Engkaulah kami kembali. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah, kita sudah dihidupkan kembali dari kematian. Ini maksudnya doa bangun tidur itu. Karena ketika kita tidur mati kan, dimatikan selama kita tadi setengah malam, 6 jam. Nah, maka kita bersyukur kita dihidupkan kembali dari kematian kita. Dari Allah cabut nyawa kita sehingga dikembalikan kembali pada masa kita akan bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat ibadah dan akan melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi larangan dalam tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Pertama, jangan tidur dalam keadaan perut kenyang. Nah, itu sudah paham lah ya. Perut kita ini kan ada 3 bagian. Bagian pertama untuk makanan, bagian kedua untuk minum, bagian ketiga untuk bernapas. Nah, bagi kita yang serakah, kadang-kadang untuk napas itu diisi juga dengan makanan. Bagi kita yang cangok, loba, itu yang untuk minum itu diisi juga ada makanan. Ya, seperti yang lalu kita bicara, bagaimanakah gambaran Allah kepada orang yang loba atau tamak itu? Adalah seperti monyet katanya. Kamasalil kirdin, bagaikan seekor monyet yang serakah itu. Lihat monyet.
Kalau dia makan, dikasih, mulutnya udah penuh ini, nggak bisa ngunyah. Tapi kalau dikasih diambil juga lagi, atau dia ambil dengan punya temannya, taruh di mana? Taruh di kelek. Penuh kelek kiri, taruh kelek kanan. Penuh kelek kanan, taruh di kaki. Sehingga sudah begitu aja badannya ketika dia menerima makanan itu dari orang yang memberikan. Nah, maka itu Allah katakan bahwa orang yang tamak ini, serakah ini dibagaikan dengan monyet. Kamasalil kirdin. Kirdin itu monyet katanya gitu. Dalam Quran dikatakan begitu. Dalam karena itu kita dianjurkan mengisi bagian perut kita itu sepertiga saja. Sepertiga itu adalah untuk kita bernapas, sepertiga lain adalah untuk kita minum. Jadi jangan diambil alih semuanya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu kekenyangan, itu pasti ada masuk ke bagian lain itu. Maka itu Nabi itu jarang sekali makannya sampai kekenyangan. Dia makan secukupnya dan tidak sampai kekenyangan, sampai dia meluapkan berbagai makanan itu sampai muntah. Nah, kita waktunya habis. Nah, kemudian ada larangan tidur. Apa larangan tidur tadi? Perut kenyang, kemudian melungkup di atas perut, tidur melungkup maksudnya gitu. Perutnya melungkup di lantai. Kemudian setelah sholat subuh jelang fajar, itu dilarang tidur oleh Rasulullah. Kemudian pada waktu duha pagi, ada juga mengatakan duha ini sebelum sholat duha jangan tidur dulu. Kalau mau tidur silakan, tapi setelah sholat duha. Nah, duha misalnya apakah setelah lewat jam 7 atau jam 8, tidurlah sebentar sampai mendekati waktu-waktu zuhur. Nah, kemudian kapan lagi dilarang adalah waktu asar sampai maghrib. Dan terakhir dilarang tidur sebelum isya. Jadi kalau sebelum isya jangan tidur dulu, takut bablasan, takut lewat isyanya malam itu keburu masuk fajar. Kemudian waktu tidur Rasulullah seperti apa yang contohkan? Pertama adalah dia tidur ba'da isya, setelah sholat isya. Jadi setelah isya dia tidak lagi ngerumpi, tidak lagi ngobrol dan sebagainya, dia langsung tidur. Atau juga dia menunaikan kewajibannya dengan keluarganya. Kemudian juga dia tidur usai sholat malam tadi, bangun jam 2, kemudian dia ibadah 1 jam, tidur lagi, kemudian bangun setelah atau mendekati subuh. Kemudian tidur yang ketiga Rasulullah adalah qailullah. Tidur qailullah itu adalah tengah hari sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur, misalnya jam setengah 11, kita tidur sampai setengah 12, kemudian masuk zuhur. Itu qailullah. Itu Rasulullah sering melakukan tidur seperti ini. Kata Rasulullah, tidur qailullah ini para jin dan setan tidak akan bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena dia sibuk bekerja, mengganggu, menggoda orang lain. Jadi kalau kita tidur itu aman, tanpa ada gangguan dari setan, jin, dan iblis gitu. Qailullah itu. Jadi sebelum zuhur. Nah, kemudian dia juga tidur pada saat terik matahari setelah zuhur. Kalau matahari terlalu panas kayak hari-hari ini, ya luar biasa suhunya, itu Rasulullah mensunahkan tidurlah di saat panas yang luar biasa tinggi itu. Karena juga bekerja saat itu tidak mungkin, melakukan sesuatu juga tidak mungkin, kita bisa terbakar oleh matahari. Itu boleh disunahkan tidur. Nah, kemudian bangun tidurnya bagaimana? Rasulullah sunahkan pertama bangun duduk dulu, duduk ngusap wajahnya sambil dia dalam keadaan demikian dia baca doa. Jadi bangun, ternyata ini juga obat vertigo kali ya Lur ya. Bangun jangan langsung tegak ke kamar mandi, itu sering pingsan itu. Jadi bangun, duduk dulu sebentar, kemudian usap wajahnya, itu sunnah Rasul sambil kita berdoa tadi. Yang doa sudah dibacakan. Kemudian cuci tangan, itu sunnah. Mengapa disuruh cuci tangan? Karena boleh jadi kita nggak tahu tangan kita malam itu tidurnya di mana. Ya, apakah di tubuh kita atau di tubuh orang lain, maksudnya tubuh istri gitu ya. Nah, maka itu atau suami tidur di tubuh suaminya ya. Nah, maka itu dicuci malam itu, setelah dipakai maka dicuci. Kemudian bersihkan hidung, kemudian bersiwak, sikat gigi, kemudian berwudu. Itu kalau dia tidak melakukan mandi pada malam hari itu. Tapi biasanya Rasulullah sunnah biasanya dia selalu mandi. Ketika dia bangun masuk kamar mandi, selain dia membersihkan segala sesuatu sampai siwak, kemudian melakukan yaitu dengan mandi. Ternyata temuan juga penelitian mandi malam ya ketika kita melakukan sholat itu adalah sangat memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Bapak Ibu sekalian,
sunnah Rasulullah di dalam dia memberikan akhlak tidur pada malam hari atau siang hari. Semoga Allah berikan berkah dan ridho pada kita, bisa menikmati tidur sebagai anugerah, nikmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.